Halo, apa kabar? Berjumpa lagi dengan MBS Channel. Ya, hari ini kita akan bincang-bincang kembali untuk menuju sukses. Oke? Oke, hebat. Ketemu lagi dengan orang-orang yang luar biasa sebagai pemula di bisnis atau sebuah usaha entrepreneur. Oke, banyak orang yang mungkin merasa takut ya untuk bisnis. Landasan pemikirannya adalah khawatir gagal. Banyak orang tidak siap dengan kegagalan. Mungkin itu adalah menjadi landasan. Banyak orang tidak mau berbisnis, tidak mau berjualan, tidak mau presentasi, mungkin malu berhadapan dengan orang. Nah, ini adalah orang-orang yang sudah malang melintang dalam pergerakan di dunia penjualan. Otomatis setiap hari bertemu orang baru ya? Betul. Oke. Nah, kita akan jelaskan bersama Pak Edin dan Pak Sarul. Bagaimana ini menurut Pak Edin? Oke. Ya. Pastinya tentunya tidak semua orang mau dan tidak semua orang siap untuk melakukan yang namanya bisnis ya, ataupun melakukan penjualan ya, karena memang rasa takut, rasa cemas, khawatir itu pasti selalu akan menghantuinya. Karena resiko tentunya dalam bisnis pasti selalu ada resiko ya. Tantangannya adalah dia selalu mengkhawatirkan rasa takut gagal, takut tidak berhasil, takut ditolak, takut tidak laku ya, seperti itu. Oke, kenapa ada bayangan gagal itu? Padahal gagalnya belum pernah terjadi, kok dimulai juga belum? Nah, kembali lagi karena memang ia belum bisa mengkontrol suatu pemikirannya. Apalagi kalau misalkan memulai itu pasti yang pertama ia terima itu adalah hal-hal yang buruknya. Gitu. Nah, biasanya takut gagal itu karena merasa tidak siap. Salah satunya ketidaksiapan untuk memulai karena belum ada pengalaman, belum pernah belajar, mungkin tidak mengikuti pelatihan bisnis, sehingga untuk memulai takut. Itu mungkin salah satunya. Maka langkah pertama untuk menghancurkan ketakutan adalah lakukan persiapan di awal. Ketahui bisnis yang akan dilakukan, ketahui resikonya ya, dan dan mulai. Nah, seperti itu ya. Bagaimana Pak Sarul nih? Ada tanggapannya Pak Sarul? Kalau tanggapan menurut saya mungkin ya kebanyakan orang takut berbisnis itu karena mungkin memang takut gagal ya. Tetapi ya tentunya seharusnya ya yang harus kita lakukan itu adalah kita tuh harus percaya pada diri kita. Betul. Nah, ketika kita sudah percaya ya, kita meyakininya, kita jangan memikirkan efek negatifnya dulu, tapi kita positif dulu ya, bahwa kita pasti bisa, pasti berhasil. Betul. Jadi untuk sebuah mengingat berarti siap resiko siap resiko dulu. Karena banyak orang takut memulai. Pertama, cara pandangnya mungkin akan ditolak ketika dia menawarkan. Yang kedua adalah gagal, tidak berhasil, bahkan mungkin dia akan kehilangan bisa jadi terjadi kerugian, dan itu menjadi sesuatu yang takut ya, yang membuat mereka takut untuk memulai, mereka takut untuk berbisnis. Artinya kesimpulannya berarti siap dengan resiko. Dengan resiko. Walaupun gagal, hantam. Ya. Gagal hantam, begitu ya. Begitu. Nah, artinya adalah kita bisa berhasil ketika kita berani gagal ya, berani melawan. Kita tahu dulu, kita nggak pernah tahu. Gagal itu hanya dalam ilusi pikiran, takut itu ilusi pikiran, kan begitu ya? Betul. Nah, apalagi nih dasar-dasar yang membuat orang mungkin ragu dan takut untuk gagal itu, apalagi? Mungkin orang-orang itu ragu karena mungkin tidak percaya diri ya. Seperti itu. Dan juga kebanyakan orang yang mungkin takut juga karena mereka tidak ada yang bimbingan. Nah, pastinya ketika ia takut menghantui itu karena pastinya mungkin ada persiapan yang memang kurang gitu ya. Lalu mungkin dia tidak tahu potensi dalam dirinya gitu. Sehingga dia itu merasa dirinya itu tidak mampu, artinya dia memiliki mental block gitu ya. Seperti itu. Sehingga ia tidak berani dan tidak siap untuk melakukan semuanya. Padahal mungkin bisa jadi ketika ia sudah mulai mencoba ya, itu efeknya berbeda. Apa yang ada dalam pikirannya itu tidak ada sebetulnya, Mas, seperti itu. Karena takut hanya ilusi, hanya pikiran. Dan untuk mengatasi rasa takut itu adalah dengan melawannya. Untuk menghilangkan keraguan dalam hati itu dengan action, dengan bertindak. Karena ketika keraguan dipelihara, keraguan itu malah makin besar, makin gede. Takut itu ketika dipelihara makin gede takutnya. Kan begitu ya. Dan kadang-kadang trauma di masa lalu bisa jadi ya, trauma di masa lalu ketika mungkin dia memulai ternyata rugi
ternyata gagal, ternyata ditolak, ternyata menyakitkan, dan ternyata sesuatunya menjadi menderita untuk mereka, ya, sehingga dia trauma. Itu pun mungkin menjadi landasan mereka tidak berani untuk memulai lagi, mereka tidak berani action, ya. Bagaimana yang mengatasi trauma nih, Pak Edin? Untuk mengatasi rasa trauma atau rasa takut itu, tentunya seorang pebisnis, seorang pengusaha, seorang pejuang itu harus mampu mengendalikan rasa takut itu menjadi sebuah kekuatan, ya, atau fear into power. Ya. Betul. Nah, selain itu juga, selain bagaimana kita mengatasi mengalihkan ketakutan itu menjadi sebuah kekuatan, tentunya kita juga harus memiliki suatu gerak yang energik, ya. Gerak seperti apa? Gerak seperti apa? Karena memang ternyata gerak itu akan menentukan emosi. Betul. Saya gimana nih geraknya? Seperti yang dikatakan oleh Tugas Samarimin, ya. Beliau selalu mengutip kata-kata dari Anthony Robbins. Nah, yang mengatakan bahwa our emotion is created by our motion. Betul. Bukan ya. Emosi itu tergantung bagaimana gerak kita, ya. Ketika kita akan menghadapi konsumen, ketika kita akan menghadapi sebuah tintangan, sebuah rasa takut, presentasi besar seperti itu, ya. Kadang-kadang mungkin selalu ada dalam pikiran kita, ini akan berhasil atau tidak, ya. Ini akan siap atau tidak? Apakah mereka akan merespon atau tidak? Apakah kita mungkin akan benar-benar berhasil atau mungkin akan gagal, gitu, ya. Nah, salah satu cara adalah mengubah gerak kita. Berarti kayak gini, ya. Yes, pasti bisa, gitu, ya. Kayak gitu, berarti, ya. Pasti berhasil, gitu, ya. Betul. Dan lakukan terus-menerus. Ada pula untuk mengatasi rasa ragu dan takut adalah self-talk, berbicara dengan diri sendiri. Saya pasti bisa, saya pasti sukses, saya pasti bisa. Nah, itu pun bisa. Lakukan hal itu biasanya bisa membuat orang alam bawah sadarnya menerima. Mungkin di kata-kata yang keberapa kali dia mengatakan saya pasti sukses, saya pasti berhasil, saya pasti menjadi orang hebat, mungkin itu akan masuk ke alam bawah sadar dan diakui oleh perasaannya. Karena biasanya itu hanya sekelumit perasaan. Betul. Ya, jadi bukan keadaan, ya. Jadi ingatkan kepada teman-teman, artinya ragu, takut ketika Anda mau sukses, mau berjuang, mau berbisnis untuk menjadikan diri Anda sukses, biasanya perasaan Anda, bukan keadaannya. Keadaan dari dulu sampai sekarang sama, gak ada bedanya, hanya fasilitas yang beda, hanya zaman yang beda, hanya kondisi boleh jadi yang beda, tapi sebetulnya lingkup yang harus Anda kuasai adalah perasaannya. Nah, ini kita sudah berbicara dengan teman-teman. Nah, saat ini kendalikan perasaan Anda. Ketika Anda merasa takut, merasa khawatir, maka satu kata yang harus Anda lakukan self-talk. Kuasai diri Anda untuk bisa benar-benar meyakini Anda bisa berhasil. Yang kedua, kemudian atasi resikonya. Anda siap dengan resiko apapun, gagal ataupun tidak, gagal atau berhasil, itu diketahui ketika kita sudah bertindak. Berarti langkah pertama adalah action dulu, bertindak dulu, lakukan dulu. Ya, seperti itu. Ya, betul ya, Pak Edin? Betul. Ya, ada lagi tambahan nih dari Pak Edin? Nah, yang pastinya ya, kita jangan terlalu mengkhawatirkan kecemasan ketika melihat suatu keadaan. Karena keadaan di luar itu adalah sesuatu yang memang di luar kendali kita, ya. Kita harus berfokus pada sesuatu yang bisa kita kendalikan. Karena terjadi, ya, ada dalam hidup itu sebagai dikotomi kendali, ya. Ada sesuatu yang bisa kita kendalikan oleh pribadi, yaitu pemikiran, tindakan, dan persepsi kita itu yang bisa kita kendalikan. Sedangkan di luar kendali kita adalah keadaan, persepsi orang lain, ya, opini orang lain itu tidak bisa dikendalikan oleh kita, karena itu adalah di luar kendali kita, ya. Jadi kita fokuslah pada apa yang bisa kita kendalikan. Oke, bagaimana tanggapan Pak Saruni? Tambahannya mungkin kalau dari saya, ya, kita harus terus berjuang. Betul. Berjuang seperti apa? Berjuang sekuat tenaga. Luar biasa itu. Sekuat tenaganya, memang tenaganya sejauh mana ini tenaganya? Jadi, kuat seperti apa? Kita tuh mungkin awalnya dilakukan, ya, teman-teman, dengan kebiasaan kita, dan kita harus terus lakukan yang bisa kita lakukan. Oke, karena definisi kuat itu dari kuat dari jiwanya, kuat hatinya, kuat fisiknya, gitu, ya. Jadi semuanya harus dikuatkan, dan dilatih, karena itu akan menunjang keberhasilan seseorang. Oke, teman-teman, ya, sahabat-sahabat MBS. Nah, sudah kita bincang-bincang, atasi keraguan Anda, atasi ketakutan Anda, karena kita sadar hidup tidak pernah terulang, kita hanya bisa melawan sampai benar-benar sukses. Sampai jumpa lagi di channel berikutnya dari MBS. Lawan keraguan dan hancurkan ketakutan. Pura.